Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati, khususnya Bapak Wahyu Santoso, selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Universitas Cyber Asia. Salam kenal, saya Biki Fajar dari MJ802 dengan nomor induk mahasiswa 240201020344. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan terkait dengan jurnal dengan judul Information System for Supply Chains Management: Uncertainties, Rise and Cyber Security. Jadi sesuai dengan judulnya ya Bapak Ibu dan teman-teman, bahwasanya jurnal ini akan fokus kepada tiga, yaitu pertama ketidakpastian terkait dengan cyber security perusahaan supply chains atau logistik, kemudian risiko yang menyertai supply chain management, kemudian yang terakhir adalah keamanan cyber dari manajemen perusahaan supply chain atau logistik tersebut. Sehingga dari jurnal ini secara kurang lebih kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam rantai pasok yang mana semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko, tetapi juga terdapat tantangan-tantangan baru di bidang keamanan cyber. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya sedikit melaksanakan brainstorming ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu pada tanggal 14 bulan 7 2025, jadi masih hot-hotnya, ditemukan adanya 10.000 data yang dicuri dari konsumen Ninja Express dan banyak dari orang yang datanya yang dicuri tersebut mendapatkan kiriman sampah atau mendapatkan paket fiktif. Nah, ini adalah salah satu bentuk kejahatan cyber yang terjadi di ranah perusahaan logistik atau rantai pasok yang mana pencurian data. Nah, inilah yang penting kenapa suatu perusahaan harus menerapkan cyber security yang baik supaya tidak terjadi kejahatan cyber, tidak mencoreng nama baik perusahaan, tidak merugikan perusahaan maupun orang banyak, sehingga didapatkan perusahaan yang prudent dan juga terpercaya. Nah, karena memang fokus dari supply chain cyber security itu semakin tinggi, kita melihat bahwasanya ada kenaikan eee, spending untuk belanja keamanan cyber di perusahaan-perusahaan supply chains. Ya bisa dilihat ya, jadi kenaikan substansialnya adalah 44%, disusul oleh moderate increase yaitu 28%. Karena memang total kejahatan sendiri juga meningkat, yang mana terjadi 51% dibandingkan 6 bulan sebelumnya pada tahun 2022. Kemudian, data ini didapatkan dari 11 negara termasuk UK dan juga negara-negara maju seperti US dan China. Kemudian, responden mengatakan yang mana mereka mendapatkan kenaikan budget yaitu sebesar 10% pada tahun 2022. Jadi ini menjadi suatu pasar baru ya, karena ada kenaikan budget di situ 10% dan juga spending dari perusahaan untuk membuka entah database-nya mereka, manajemen sistemnya dan sebagainya. Kemudian sepertiga dari perusahaan yang disurvei mengatakan mereka tidak reguler atau teratur memonitor dan memantau risiko asesmen dari supplier dari perusahaan rantai pasok ini. Namun meski begitu, tentu perusahaan akan mengembangkan dan juga pemerintah sudah aware memperingatkan perusahaan-perusahaan untuk memiliki cyber security yang terpercaya. Karena memang kenaikan soal cyber terus-menerus dan juga semakin canggih, jadi harus diiringi dengan cyber security yang terus naik. Nah, berbicara tentang supply chain, kita akan melihat bagaimana data flow atau manajemen sistem mereka. Jadi, dari target company yang paling kanan ini, yang menjadi target dari cyber attacker atau bisa jadi hacker dan juga siapa penyalahguna
dan sebagainya, mereka menyerang data flow yang ada pada target company melalui ERP software. Jadi biasanya menggunakan software-software tambahan atau mungkin menyerang web database-nya. Jadi raw material supplier yang mana sudah eee, di dikuasai atau dimanajemen oleh target company melalui logistik partner mereka. Nah, lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Jadi ada beberapa kerangka bintang ya, ada supplier, admin kendaraan, admin logistik, kemudian staff dan user anonim. Pada kasus Ninja Express tadi, yang menjadi permasalahan adalah pada staffnya yang memotong jalur data dan dijual. Jadi satu datanya dijual 2.500 dan disalahgunakan untuk mengirim layanan fiktif. Nah, jadi, perusahaan yang sekiranya, eee, memiliki risiko untuk di-hack atau dilakukan kejahatan cyber. Dari sisi suplai pasok adalah tentunya manufaktur, kemudian, customer group fast moving, kemudian ada perusahaan retail, ada kesehatan, IT, dan juga pertanian. Nah, yang utama rantai pasok yang mengalami, eee, permasalahan atau ancaman adalah, terkait dengan rantai pasok. Sekarang rantai pasoknya, kemudian ada, eee, apa namanya, threats atau ancaman yang, tidak diduga-duga dan juga mal-insider atau aktivitas dari insider, entah itu staf dan sebagainya yang menyalahgunakan data, menjual data dan sebagainya. Dan paling banyak serangan yang diterima oleh perusahaan antivirus adalah, hardware yang terinfeksi oleh virus atau mungkin ransomware, kemudian, eee, akun-akun yang tidak terkompromi atau tidak trust, kemudian, menyerang basis data dengan menggunakan, hacking dan sebagainya, dan juga, terkait dengan penyerangan pada storage service, jadi pelayanannya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan, lemahnya keamanan cyber pada perusahaan rantai pasok yang pertama yaitu, tidak adanya visibilitas terkait dengan, pihak ketiga, kemudian tidak ada data manajemen yang mumpuni, kemudian tidak ada, akses data yang sesuai dengan, standar yang ada, contohnya autentikasi ganda. Kemudian, yang paling diserang inilah yang tentunya menjadi hal-hal yang perlu dimitigasi dalam cyber security. Nah, kita masuk kepada jurnalnya. Jadi kita sudah melihat bahwasannya urgensi, perkembangan, dan juga hal-hal seperti apa yang menjadi target pada keamanan cyber di perusahaan rantai pasok. Jadi latar belakang sendiri pada jurnal yang dimasuk yaitu adanya memang pertumbuhan rantai pasok modern yang sangat signifikan melalui peningkatan kolaborasi digital, efisiensi dan inovasi melalui penggunaan sistem IT atau ICT. Nah, kemudian dari pertumbuhan tersebut menghadapi tantangan atau adanya risiko dan juga ketidakpastian, yang mana adanya perubahan dinamis dalam dunia bisnis dan teknologi yang membawa tentu risiko baru termasuk ancaman cyber. Kemudian kerentanan perangkat IoT dan juga cloud yang mungkin masih bisa sering ditembus dari backdoor. Kemudian adanya kebutuhan pengelolaan risiko yang mana penting untuk melaksanakan identifikasi risiko, prediksi risiko, dan pengendalian risiko yang terpadu dalam sistem informasi rantai pasok untuk meningkatkan keberlanjutan dan keamanan dari perusahaan. Jadi poinnya adalah, yang pertama kita melihat adanya pertumbuhan, dari pertumbuhan tersebut ada tantangan dan juga ketidakpastian. Nah, dari risiko tersebut perlu adanya pengelolaan, mitigasi, dan pengendalian risiko yang terpadu. Kemudian kita next ke bahasan selanjutnya, yaitu metodologi yang digunakan dalam jurnal. Jadi metodenya adalah kualitatif analitik, yang mana melihat proses rantai pasok dan juga melaksanakan identifikasi risiko pada proses rantai pasok yang ada dengan pendekatan IT dan juga, manajemen risiko.
Kemudian data dikumpulkan dari berbagai perusahaan yang berpartisipasi, khususnya merupakan perusahaan logistik. Nah, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, proses SCM. Nah, identifikasi dan prediksi risiko berbasis data sejarah dan tren terkini untuk mendapatkan proyeksi ke depan yang semakin baik dan juga mampu mencerminkan data-data yang ada pada saat ini, sehingga mampu dikembangkan solusi keamanan data yang komprehensif yang menjadi, sebuah rekomendasi. Nah, variabel sendiri yang digunakan adalah risiko dan juga ketidakpastian. Yang mana merupakan diambil dari sumber gangguan yang mempengaruhi kelancaran rantai pasok seperti gangguan alam, gangguan teknologi, dan risiko cyber. Kemudian ada risiko keamanan cyber, termasuk kerentanan perangkat IoT, cloud computing, dan layanan DevOps. Kemudian ada peran teknologi seperti IoT, cloud, dan perangkat terhubung lainnya menjadi faktor penting yang menambah kompleksitas dan risiko. Yang terakhir yaitu mitigasi dan keamanan. Strategi dan teknologi yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko ini secara proaktif sehingga mampu mengurangi risiko, mampu mengendalikan risiko supaya yang sebelumnya merah menjadi hijau, dan juga mampu meningkatkan peran teknologi yang ada terus diperbarui dengan perangkat-perangkat yang kompatibel. Nah, ini adalah sebuah tantangan pada, cyber security di perusahaan rantai pasok. Yang pertama adalah kerentanan perangkat IoT, yaitu banyak perangkat IoT yang memiliki keamanan rendah seperti penggunaan perangkat lama tanpa pembaruan. Nah, dan konfigurasinya tentu tidak aman. Nah, kemudian yang kedua yaitu ancaman dari cloud dan juga jaringan yang terbuka. Dengan adanya jaringan yang terbuka, tentu aksesnya akan menjadi semakin mudah dan penembusan atau mungkin hack-nya juga semakin mudah juga. Nah, ini rentan jadi target utama serangan kompleksitas dan berkepanjangan. Nah, yang ketiga yaitu layanan DevOps yang semakin rentan. Jadi penggunaan layanan seperti Docker, Smash, yang sering ditemukan terbuka dan pemahaman. Nah, ada juga serangan cyber seperti malware, DDoS, dan phishing yang mengeksploitasi celah teknologi ini. Jadi, seperti malware dan juga serangan phishing itu sangat mungkin masuk ke salah satu staf atau mungkin pengelola administrasi dari perusahaan logistik. Nah, ini mampu meningkatkan kerentanan IO dan juga cloud yang ada jika tidak ditangani dengan baik. Nah, dampaknya adalah bisa jadi ada pencurian data dan informasi penting. Nah, ini yang terjadi di perusahaan Ninja Express tadi. Jadi data produk, data pelanggan, dan data perusahaan dapat diakses dan disalahgunakan. Contohnya adalah pengiriman tadi dengan paket sampah. Kemudian ada lagi risiko biaya dan kerugian ekonomi. Biaya pemulihan lama, biaya pemulihan server, biaya pemulihan perusahaan, denda, dan ganti rugi akibat manajemen operasi yang tidak terpercaya. Sehingga kehilangan kepercayaan dari. Nah, tentu juga mengalami gangguan operasional. Jadi, ketika manajemen tersebut tidak dijalankan dengan baik, rantai pasok bisa terkendala. Jadi, tidak bisa mengupdate data yang ada di lapangan saat ini. Contohnya, kita tidak tahu bahwasanya berapa barang yang dikembalikan, berapa barang yang di-return, dan berapa barang yang sudah dikirim mampu dihack oleh para penjahat cyber. Nah, itu perlu dimitigasi. Kemudian adanya ancaman terhadap keberlanjutan bisnis. Nah, apabila bisnis sudah runtuh servernya, kepercayaan tidak ada, maka lambat laun pemulihan namanya akan semakin susah. Nah, kita masuk pada solusi dan strategi dari risiko-risiko yang ada dan juga penjabaran atas studi masalah yang telah dipaparkan. Jadi, solusi dan strategi yang pertama adalah real-time monitoring dan analisis risiko. Jadi, monitoring dan risiko tidak hanya dilakukan pada periodikal, tetapi harus secara real-time. Harus mampu memberikan data secara langsung untuk pengambilan keputusan cepat terkait dengan risiko-risiko yang ada dan juga bisa melihat bagaimana, keamanan sistem tersebut, kualitas datanya, dan juga tingkat, eee, keamanan tembok, keamanan cyber-nya. Kemudian inventarisasi perangkat otomatis, yaitu melibatkan sistem pemantauan otomatis atas seluruh perangkat dan sistem yang terhubung, sehingga didapatkan satu dashboard, pengamanan yang sangat baik untuk melaksanakan, inventarisasi perangkat otomatis seperti IoT. Kemudian yang ketiga, yaitu penguatan keamanan perangkat IoT dan juga layanan cloud, penggunaan firewall, enkripsi, dan pembuatan rutin perangkat, serta digunakan autentikasi tambahan.
Kemudian ada pelatihan dan kesadaran karyawan untuk meningkatkan security awareness. Dengan security awareness yang baik, maka akan didapatkan mitigasi risiko celah paling dalam dari karyawan yang detail. Nah, hal ini mampu meningkatkan keamanan risiko dan juga memitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, implikasi praktisnya, kesadaran terhadap risiko dan ancaman cyber harus menjadi bagian dari kultur organisasi. Jadi, organisasi harus mulai fokus untuk terhadap risiko dan ancaman cyber. Jika boleh saya bilang, mitigasi risiko dan juga, keamanan cyber terkadang memang tidak menyenangkan, tetapi hal tersebut akan membuat kita menjadi tenang. Nah, teknologi inovatif dan otomatisasi dalam monitoring keamanan sangat krusial dan perlu peningkatan dana dan juga anggaran untuk pengembangan keamanan cyber ke depan. Kemudian ada lagi investasi dalam solusi keamanan dan manajemen risiko yang akan meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan, supply chain management. Nah, penekanan dan pengulangan oleh penulis tentunya adalah terkait dengan perlunya identifikasi risiko, pengelolaan sumber ancaman, dan perlindungan data secara berkelanjutan. Dan itu merupakan siklus yang tidak akan pernah ada habisnya jika suatu perusahaan ingin terus berdiri. Nah, itulah yang ditekankan oleh penulis. Kesimpulannya, teknologi informasi memainkan peran vital dalam rantai pasok modern, tapi membawa risiko keamanan baru. Perlu dilaksanakan identifikasi, prediksi, dan pengelolaan risiko yang kredibel, yang mampu mendukung keberlangsungan bisnis. Kemudian perlu penguatan sistem keamanan, inovasi teknologi, serta kesadaran sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu organisasi harus mengadopsi teknologi keamanan yang adaptif, prudent, terbaru, serta berkelanjutan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada manajemen rantai pasok di perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jangan lupa melaksanakan audit secara berkala dan adopsi teknologi terbaru untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan manajemen data serta manajemen proyek serta manajemen logistik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.